Kuviralkan calon suamiku yang kabur saat hendak akad nikah dan membuatku malu di depan para tamu. Setelahnya ku buat dia menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aku, Cindy, berdiri di depan cermin besar yang dipenuhi ukiran emas, memandangi bayangan diriku sendiri. Gaun pengantin putih mengembang sempurna di tubuhku, dirancang khusus oleh desainer yang hanya bisa kutemui setelah 3 kali janji dan 1 kali nyogok asistennya. Kain tule berlapis-lapis, detail rendah halus, dan ekor panjang yang membuatku nyaris sulit bergerak. Semuanya tampak seperti potongan dari mimpi masa kecilku tentang hari pernikahan. Tapi kenapa? Justru di hari paling bahagia yang seharusnya kutunggu-tunggu, jantungku seperti mau meledak keluar dari dada? Tanganku dingin, dan bahkan makeup artis yang sudah profesional itu sampai 3 kali menanyakan, "Mbak Cindy yakin sehat?" "Ibu," bisikku pelan ketika beliau datang menghampiri. Beliau menatapku penuh kasih, lalu mengelus bahuku dengan lembut, seperti yang sering ia lakukan ketika aku kecil dan demam tinggi. "Tenang, Andy. Semua akan baik-baik saja," katanya, tersenyum. Senyum ibu, sekuat apapun, hari itu tak mampu meredam firasat aneh yang terus berputar di kepalaku. Rasanya seperti ada yang tidak beres. Ruangan rias itu penuh suara. Asisten perias mondar-mandir membawa hairspray, bunga tangan, dan bedak padat. Di luar, musik gamelan mengalun lembut, menandakan bahwa para tamu sudah mulai memenuhi gedung yang kami sewa sejak 8 bulan lalu. Aku sempat mengintip dari balik tirai. Para tamu tampil glamor. Sepupu-sepupu dari luar kota datang dengan batik terbaik mereka. Dan bahkan si Tante Lucy yang biasanya suka berlagak sok sibuk sudah duduk di barisan depan sambil sesekali melirik jam tangan. Semua orang menantikan satu hal, akad nikah antara aku dan Mas Lukman. Mas Lukman, pria yang kukenal selama 2 tahun, yang selalu membawakan bubur kacang hijau ke kosanku setiap aku sakit, yang sering mengirimi voice note sok lucu tengah malam, dan yang melamarku dengan kejutan di tengah taman kota sambil menyewa badut Pikachu. Kenapa Pikachu? Jangan tanya. Kami bukan pasangan sempurna, tapi selama ini aku yakin dia adalah orangnya. Lalu kenapa? Kenapa justru hari ini firasatku mengatakan dia mungkin tidak akan datang? Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Lukman masuk. "Aku nggak sabar menikahimu, Andy. Tunggu aku di pelaminan." Aku membaca pesan itu dengan senyum getir. Di atas kertas, semuanya tampak sempurna. Tapi dalam hatiku, sesuatu terasa hampa. Bukan karena ragu, tapi karena takut. Takut jika ternyata cinta saja tidak cukup untuk menjamin bahwa seseorang akan benar-benar hadir dalam momen terpenting hidupmu. Aku menatap bayangan diriku sekali lagi. Kalau ini ujian hidup, gumamku, semoga aku nggak perlu buka remedi setelahnya. 15 menit sebelum jadwal akad, aku duduk sendiri di ruang tunggu pengantin. Lampu gantung kristal bergoyang pelan di atas kepala, memantulkan cahaya lembut ke dinding-dinding krem yang dihiasi ornamen pernikahan berwarna emas putih. Di meja sebelah, buket bunga tanganku tergeletak manis, campuran mawar, lili, dan babies bread, masih segar dan wangi. Tapi semua keindahan itu tidak bisa mengusir kegelisahan yang terus merayap seperti kabut di dalam dadaku. Aku menatap layar itu lama sekali. Kalimatnya singkat, tapi penuh harapan. Kukira itu akan menenangkan hatiku. Tapi entah kenapa, saat kubaca berulang-ulang, justru ada yang terasa janggal. Kata-katanya terlalu manis, terlalu tenang. Seperti seseorang yang mencoba menyembunyikan sesuatu. Atau mungkin, aku saja yang terlalu curiga? Kuhirup napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin dia gugup, kataku pada diri sendiri,
berusaha membujuk logika agar lebih sabar. Wajar saja kan? Cowok juga bisa deg-degan sebelum akad nikah. Tapi masalahnya, sudah hampir waktu akad dan Mas Lukman belum juga muncul di gedung. Padahal, dia seharusnya datang lebih dulu bersama keluarganya. Beberapa panitia mulai terlihat mondar-mandir di luar ruangan. Salah satu dari mereka bahkan mengintip masuk, lalu tersenyum canggung padaku. Ada keributan samar di luar. Aku bisa mendengar suara MC berusaha menjaga suasana agar tetap kondusif. Selamat datang para tamu undangan. Kita akan segera memulai prosesi akad nikah yang sakral. Mohon kesabarannya. Kesabaran? Kalau bisa dibeli, aku mungkin sudah pesan 1 truk penuh. Karena yang kurasakan saat itu bukan hanya cemas, tapi juga mulai mengarah ke panik. Di dalam hati, aku mulai menghitung detik. Pihak penghulu sudah tiba. Keluargaku lengkap. Para tamu mulai melirik jam tangan dan layar ponsel. Tapi, mempelai prianya mana? Kutulis balasan ke pesan terakhir Mas Lukman, berusaha tenang. Oke, Mas. Aku tunggu ya. Udah di mana? Tidak ada centang biru. Tidak ada balasan. Tidak ada tanda online. Hening. Rasanya seperti nunggu dosen penguji yang katanya, OTW. Sejak subuh tapi sampai jam makan siang belum juga muncul. Ibu masuk ke ruanganku dengan wajah yang sudah tidak bisa lagi menutupi kekhawatiran. Lukman belum datang, tanyanya pelan. Aku menggeleng, dan ibu langsung keluar lagi sambil menenteng ponsel. Wajahnya berubah serius. Detik demi detik berlalu. Tidak ada yang berubah kecuali kecemasanku yang makin menjadi-jadi. Seolah seluruh alam semesta menahan napas bersama-sama denganku. Aku masih mencoba tenang. Tapi jauh di dalam hati, mulai tumbuh satu kalimat yang tak ingin kuakui. Jangan-jangan, dia kabur. Di mana mempelai pria? Suara Pak Penghulu menggema di dalam ruangan megah yang kini berubah atmosfernya. Dari hikmat menjadi tegang. Suasana yang awalnya dipenuhi suara gamelan pelan dan bisik-bisik tamu yang saling memuji dekorasi, mendadak berubah jadi arena desas-desus tak terbendung. Semua mata mulai menoleh ke kiri dan ke kanan, seakan berharap Mas Lukman akan muncul dari balik tirai dengan senyum canggung dan rambut sedikit berantakan karena ngebut di jalan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Aku berdiri canggung di pelaminan, sendirian. Makeupku masih sempurna, tapi hatiku mulai retak seperti kaca pecah yang tak kelihatan di luar. Kamera-kamera dari fotografer pernikahan mulai mengarah padaku, bukan untuk mengabadikan kebahagiaan, tapi lebih seperti dokumentasi tragedi live. Ibuku mendekat ke arahku dari sisi kursi keluarga, wajahnya putih pucat. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Nggak bisa dihubungi, Andy. Dari tadi ibu telepon keluarga Lukman, nggak satu pun yang angkat, bisiknya. Suaranya nyaris hilang ditelan dentingan gelas tamu yang mulai tidak sabar. Ayahku berdiri dari kursi depan dengan wajah merah padam. Beberapa kerabat kami mulai mendekati, mencoba menenangkan, tapi yang terdengar hanya, tenang, mungkin macet, mungkin mobilnya mogok, mungkin dia nyasar. Semuanya kalimat basa-basi yang terdengar makin menyesakkan. Di belakangku, MC acara mencoba menyelamatkan suasana. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu mempelai pria, mari kita nikmati penampilan akustik dari duo Cinta Abadi. Sekonyong-konyong dua penyanyi muncul di sisi ruangan, mulai menyanyikan lagu cinta, yang entah kenapa malah memilih lagu Cinta Dalam Hati, milik Ungu. Sungguh aku tak bisa jauh dari dirimu. Salah satu tanteku nyaris tersedak kue. Beberapa tamu mulai berbisik lebih keras. Serius cowoknya belum datang. Aku sih udah curiga pas undangannya ada typo. Masa nama ayah mempelai cewek ditulis Pak Topik, padahal kan Pak Taufik. Ini bukan nikah, ini prank nasional. Di sisi lain, grup WhatsApp keluarga mulai panas. Tante Tini, kok Lukman gak ada? Aku udah dandan loh. Om Heru,
Ini acara nikahan apa syuting sinetron? Pak De Nanang, kalau dia kabur, kita bakar aja undangannya rame-rame. Aku hanya bisa diam. Pandanganku kabur oleh air mata yang kutahan sekuat mungkin. Lututku mulai lemas. Semua persiapan berbulan-bulan, semua latihan jalan di atas heels, semua diet tanpa gorengan, semua mimpi hancur seperti balon yang meletus satu persatu di tengah keramaian. Seorang panitia perempuan mencoba menyodorkan segelas air putih padaku. Minum dulu, Mbak. Kupandangi gelas itu dengan tatapan kosong. Yang aku butuhkan bukan air. Yang aku butuhkan, calon suami yang hadir. Belum reda kegaduhan di pelaminan, sebuah sosok muncul dari arah parkiran dengan napas tersengal-sengal. Baju batiknya kusut, dasinya miring, dan wajahnya, yang seharusnya tenang membawa kabar baik, justru terlihat seperti habis melihat hantu. Tamu-tamu mulai memperhatikannya. Kamera live Instagram dari beberapa tamu langsung berputar ke arah pria itu. Beberapa orang mengenalinya. Itu, sopir keluarga Lukman. Ya? Bisik salah satu sepupuku. Pria itu berhenti di depan pelaminan, menatapku sejenak, lalu menunduk dalam-dalam. Keringatnya menetes deras seperti air hujan di tenda bocor. Tangannya gemetar, dan napasnya masih belum stabil. Dia lalu membuka suara dengan nada berat dan panik. Maaf, Mbak Cindy, saya nggak tahu harus bilang apa. Suasana langsung hening seperti adegan slow motion di sinetron. Bahkan duo cinta abadi yang tadi menyanyikan cinta dalam hati langsung berhenti di tengah bait. Mas Lukman di mana? Tanyaku, suaraku serak. Kenapa dia belum datang? Sopir itu menelan ludah keras-keras. Tadi Mas Lukman sudah sampai gedung, Mbak. Saya sendiri yang nyetir mobilnya. Kami parkir di belakang, seperti biasa. Dia kelihatan tenang, tapi agak banyak diam. Jantungku berdebar. Semua mata tertuju padanya. Beberapa tamu bahkan sudah berdiri dari kursi, tidak ingin ketinggalan satupun kata. Ponsel-ponsel terangkat, siap merekam. Dunia nyata sudah berubah jadi konten viral. Terus, tanyaku. Napasku tercekat. Hatiku seperti menggantung di ujung kalimatnya. Mas Lukman bilang, mau ambil sesuatu di mobil. Dia turun duluan. Saya kira dia lupa cincin atau parfum. Tapi, waktu saya keluar buat bantu, saya lihat dia. Suaranya mulai serak. Dia sudah ada di pinggir jalan. Dia manggil taksi online, Mbak. Lalu, pergi. Suasana mendadak membeku. Pergi kemana? Suara ayahku tiba-tiba menggema, keras dan dingin. Entah, Pak, saya sempat teriak manggil. Tapi dia cuma lihat saya sebentar dari kaca jendela taksi, terus melambaikan tangan pelan. Lalu, hilang. Dia melambaikan tangan, aku mengulang dengan suara nyaris tak percaya. Seperti di film Titanic. Sopir itu mengangguk pelan, seperti tahu betul betapa absurd situasi yang sedang ia jelaskan. Di belakangku, kudengar suara beberapa tamu menahan tawa, dan sebagian lainnya mulai ribut. Astaga, cowoknya kabur beneran. Ini kayak plot drama Korea tapi dengan kualitas sinetron Indosiar. Gue udah bayar parkir mahal cuma buat nonton pengantin kabur? Gila sih. Seseorang langsung berteriak dari barisan kursi belakang. Cepet posting di TikTok. Viralin. Dan seketika, semua berubah jadi keramaian yang makin tidak masuk akal. Aku sendiri hanya bisa berdiri membeku. Ingin marah, tapi terlalu hancur. Ingin nangis, tapi terlalu malu. Ingin kabur juga, tapi aku kan pengantinnya. Yang kabur siapa? Yang ditinggal siapa? Yang malu? Aku. Yang trending? Jelas juga aku. Aku terduduk di pelaminan, tepat di kursi mempelai wanita yang seharusnya berdampingan dengan kursi Mas Lukman. Tapi kursi itu kosong. Kosong dan dingin.
Saking kosongnya, bahkan dekorasi bunga yang menghiasinya terasa seperti sedang mengejekku. Lihat nih, kamu ditinggal sendirian. Kakiku gemetar. Tanganku mencengkeram lipatan gaun pengantin yang awalnya terasa megah, kini seperti gumpalan kain sia-sia. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan dari segala arah. Tidak ada lagi suara gamelan, tidak ada lagi kata-kata indah dari MC. Yang ada hanya gumaman penuh rasa kasihan, tertawa tertahan, dan suara kamera ponsel yang terus berbunyi. Klik, 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 setiap suara itu seperti paku yang menancap dalam harga diriku. Ya Allah, Cindy, bisik ibuku sambil memelukku dari samping. Air matanya mulai mengalir. Anak ibu ditinggal di pelaminan. Gusti Allah, kuatkanlah anakku. Di belakangku, ada yang sudah mulai menangis keras. Bukan aku, bukan ibuku, tapi Tante Lucy, yang dramanya selalu lebih besar dari kejadian aslinya. Dia anak baik, kenapa ditinggal? Ya Allah, cinta ini tidak direstui alam. Teriaknya sambil menjatuhkan clutch mahalnya dan memeluk sound system. Sebagian tamu mulai panik. Tapi paniknya bukan karena simpati, melainkan karena momen ini terlalu langka untuk dilewatkan. Seseorang langsung membuat live TikTok dengan caption besar. Manten kabur saat nikah, Cindy. Tayang perdana, ditonton 6.000 orang dalam waktu 5 menit. Komentar langsung membanjiri. Fix cowoknya bukan jantan. Gue kira ini sinetron. Ternyata real life. Cindy sabar ya. Kamu cantik kok walau ditinggal. Nih cowok pasti Virgo. Beberapa kru wedding planner mulai berbisik-bisik dengan panik, menghitung berapa persen DP yang sudah digunakan, dan apakah mereka harus terus menjalankan acara atau bubar jalan. Koki catering mondar-mandir sambil memeriksa apakah tamu-tamu masih mau makan nasi kebuli di tengah suasana dramatis ini. Seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa mendekatiku dengan polos, menatap wajahku yang masih diam seperti patung, lalu bertanya, "Bak pengantinnya menang lomba sendirian, ya?" Dan di detik itu juga, aku tertawa. Tertawa yang tidak bahagia, tidak lucu. Tertawa yang meledak karena otakku sudah tak tahu lagi bagaimana harus merespons realita ini. Bayangkan, kamu berdandan selama 4 jam, menahan lapar, dikelilingi tamu-tamu dan bunga-bunga mahal. Lalu ditinggal cowokmu tanpa penjelasan, dan sekarang jadi selebritas dadakan karena viral. Aku bukan hanya ditinggal. Aku dipermalukan di depan ratusan orang. Aku dijadikan bahan konten. Dan yang paling menyakitkan, aku masih cinta sama lelaki berdebah itu. Air mataku akhirnya jatuh juga. Tapi aku menghapusnya cepat-cepat. Kalau dunia sedang menertawakanku, minimal aku tetap kelihatan glowing. Setelah beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, aku masih duduk di pelaminan, kini tanpa sepatu, tanpa harapan, dan nyaris tanpa harga diri. Sebagian tamu mulai pulang sambil menahan rasa bersalah. Sebagian lain masih nongkrong di sudut gedung sambil membicarakanku seperti sedang nonton sinetron live. Bahkan ada yang membawa pulang kue pengantin sebagai souvenir pernikahan gagal, lengkap dengan ekspresi prihatin yang dipaksakan. Tiba-tiba, ponselku bergetar di dalam tas kecil yang digenggam erat oleh sepupuku. Ayu. Dia langsung menyerahkan ponsel itu padaku dengan mata melebar. Andy, nomor nggak dikenal. Dek. Ada sesuatu dalam nada getar itu yang membuat bulu kuduku berdiri. Kutatap layar. Nomor tak tersimpan. Tapi entah kenapa, instingku tahu, itu dia. Dengan jari gemetar, kutekan tombol hijau. Halo. Sunyi beberapa detik. Lalu, sebuah suara yang sangat kukenal menyelinap dari seberang. Terdengar seperti bisikan dalam mimpi buruk. Cindy. Suara Mas Lukman. Nafasku langsung tercekat. Aku berdiri dari kursi pelaminan seperti tersengat listrik. Ruangan yang tadinya bising terasa sunyi mendadak.
padahal suara gamelan masih mengalun dan tamu-tamu masih sibuk memperbarui story. Tapi buatku, hanya suara itu yang terdengar. Aku minta maaf. Lanjutnya, suaranya gemetar, seperti sedang menahan tangis. Atau panik. Atau takut dibunuh netizen. Entahlah. Mas Lukman. Suaraku nyaris tidak keluar. Kamu di mana sekarang? Aku di hotel, dekat stasiun. Aku nggak siap. Aku baru sadar. Aku cuma berani nikah di game online, bukan di dunia nyata. Aku terdiam. Kupikir aku akan marah, berteriak, memaki, atau setidaknya menjatuhkan ponselku ke kolam bunga. Tapi yang keluar dari mulutku hanyalah, kamu kabur. Karena kamu cuma siap nikah di game online. Maaf, Andy. Aku tahu aku brengsek. Tapi waktu aku lihat semua orang, keluarga besar, panggung besar, makanan berlimpah, dan kamu yang cantik banget kayak bidadari, aku malah panik. Aku pikir, ini nyata. Ini serius. Aku nggak bisa klik escape. Klik escape. Dia pikir hidup ini keyboard? Kamu tahu nggak, Mas, yang kamu tekan itu bukan escape, tapi self-destruct, ujarku dengan suara bergetar. Kamu bukan cuma ngeprank aku, kamu ngancurin seluruh harapan, seluruh hidupku yang udah kusiapkan buat hari ini. Dia terdiam di ujung telepon. Yang kudengar hanya napas berat dan sayup-sayup suara TV dari kamarnya. Mungkin sinetron. Mungkin drama Korea. Ironis, karena sekarang aku yang jadi pemeran utama drama ini. Aku beneran gak tahu harus bagaimana. Aku sayang kamu, Andy. Tapi aku takut jadi suami yang gagal. Berarti kamu lebih rela jadi cowok gagal seutuhnya. Teriakku. Suasana di pelaminan langsung heboh. Beberapa tamu yang masih di tempat bahkan berdiri. Ponsel-ponsel kembali terangkat. Seorang anak kecil bertanya ke ibunya, "Ma, itu mbaknya lagi stand up komedi ya?" Kupeluk ponselku, lalu kupejamkan mata. "Mas," kataku lirih, "kamu boleh takut, tapi kamu tidak boleh lari. Apalagi ninggalin aku di altar. Dengan make up waterproof yang nyatanya tidak cukup untuk nahan air mata karena dikhianati." Udah, Mas. Aku nggak butuh penjelasan. Aku cuma butuh waktu. Tapi pastikan satu hal." "Apa?" "Pastikan kamu buka TikTok hari ini. Karena kamu bakal viral. Dan bukan dalam arti yang membanggakan." Ku telepon tutup. Lama aku menatap layar ponsel yang kini kembali gelap. Dan di detik itu juga, aku bersumpah, kalau dia bisa kabur, maka aku juga bisa bangkit. Keesokan harinya, aku bangun bukan dengan senyum pengantin baru, tapi dengan suara notifikasi ponsel yang tidak berhenti berbunyi. Grup WhatsApp keluarga meledak, notifikasi Instagram menumpuk, dan, yang paling horor, namaku trending di Twitter. Ya, meski bukan seleb, ternyata jadi korban ditinggal di altar cukup untuk jadi selebritas instan. Dengan jantung berdebar, aku membuka TikTok. Dan, disitulah neraka kecil dimulai. Video-video dari tamu undangan sudah menyebar luas. Ada potongan wajahku yang terpaku di pelaminan, ada video zoom in waktu aku nerima telepon dari Lukman. Bahkan ada yang menyisipkan background lagu Sadness and Sorrow dari Naruto saat aku terduduk sendirian. Yang paling viral? Meme aku duduk sendiri di pelaminan, dengan caption, "Ditinggal pas akad, auto jadi janda tanpa suami." Komentarnya, "Astaga, gue nangis tapi ngakak. Cindy kuat banget sih." 2025 masih ada cowok kabur pas nikah? Ini asli atau promosi sinetron? Ceweknya cakep gini ditinggal? Gua daftar jadi suaminya boleh gak? New meme unlocked. Nikah MAH gampang, asal calon suaminya gak kabur. Netizen, seperti biasa,
Tidak tahu cara bersimpati tanpa menjadikannya bahan konten. Di Instagram, foto-foto prewedding kami yang dulunya penuh cinta, kini jadi ajang parodi. Ada yang edit wajah Lukman jadi karakter Casper si hantu, karena menghilang tanpa jejak. Ada juga yang menambahkan tulisan, "Kenalin, pasangan virtual. Realitanya beda server." Di warung tetangga, aku dengar bisik-bisik, itu anak Bu Taufik ya? Yang ditinggal di pelaminan." Iya, tapi katanya kuat loh dia. Lihat aja sekarang, viral. Viral kok bangga. Malu, tahu. Sedangkan di arisan ibu-ibu komplek, aku jadi topik utama. Aku sih dari awal udah curiga Lukman itu aneh. Waktu lamaran, dia aja salah sebut nama ibunya sendiri. Iya, dan dia pakai parfum wangi banget. Biasanya cowok over parfum tuh gak bisa dipercaya. Aku menonton semua itu sambil mengunyah sisa kue pengantin. Rasanya hambar. Mungkin karena bercampur dengan rasa kecewa. Tapi yang paling menyakitkan bukan ditinggal. Yang paling menyakitkan adalah, aku tidak hanya patah hati, tapi juga jadi hiburan nasional. Tiap kali buka ponsel, wajahku muncul di Explore. Tiap kali jalan ke warung, orang-orang menatapku seolah aku tokoh utama dalam drama komedi tragis. Yang lebih parah, ada yang ngajak kolaborasi endorse. "Hai Kak Cindy, kami dari brand tisu anti air mata, tertarik kerjasama." "Halo Kak, kami tertarik mengundang Kakak jadi bintang tamu podcast. Ditinggal saat nikah, gimana rasanya?" "Kak, mau colab bikin lagu? Judulnya, Kau Pergi Sebelum Selesai Akad." Lucu? Iya. Perih? Jelas. Tapi satu hal yang kupelajari dari fase ini, dunia boleh menertawakanku, tapi aku takkan biarkan dunia yang sama menentukan akhir kisahku. Mereka boleh bilang aku janda gagal nikah, tapi aku akan membuktikan bahwa dari reruntuhan ini, aku bisa bangun istana baru. Satu-satunya yang masih tenang, ayahku. Saat semua orang membicarakan keviralan ini, beliau cuma berkata singkat, "Ya sudahlah, yang penting nasi kebulinya habis." Karma mungkin tak selalu datang cepat, tapi dalam kasus Lukman, dia datang seperti kurir kilat tanpa jeda, langsung tok-tok-tok ke pintu hidupnya, bawa paket kado berisi nasib buruk bertubi-tubi. Awalnya, dia sempat hilang. Setelah kabur dari gedung pernikahan, dia menginap di hotel dekat stasiun, lalu lenyap entah kemana. Katanya sih mau mencari jati diri. Tapi netizen lebih cepat dari detektif swasta. Dalam waktu 2 hari, lokasi Lukman ketahuan lewat tag geo Instagram story. Lagi makan mie instan di warung burjo, sendirian, pakai hoodie, dan ekspresi penuh dosa. Netizen tak tinggal diam. Komentar di akun Instagramnya dibanjiri cacian dan sindiran kreatif. "Mending kamu nikah sama sinyal wifi, setidaknya itu nggak kabur waktu dibutuhkan. Lukman, kamu bikin cowok se-Indonesia harus kerja ekstra ngebalikin kepercayaan cewek. Cowok ini lebih serem dari ghosting, dia altar skip." Video kaburnya bahkan dimasukkan ke kompilasi 10 momen memalukan di pernikahan, versi YouTube, duduk manis di urutan pertama. Lagu latarnya, Titanic Flute File. Sempurna. Tak lama kemudian, kabar buruk pertama menghantam. Lukman dipecat dari kantornya. Bosnya, yang melihat video viral itu, bilang, "Kami butuh orang yang punya komitmen, bukan yang kabur pas kerja tim." Sakit? Pasti. Tapi tunggu, itu baru pembuka. Kabar berikutnya muncul dari seseorang yang dulunya diam-diam dekat dengan Lukman. Pacar barunya yang ternyata sudah dipersiapkan sebelum hari akad. Iya, Lukman main 2 kaki. Dan seperti semua cowok 2 kaki, akhirnya dia jatuh ke lubang yang dia gali sendiri. Cewek itu, sebut saja namanya Gina, langsung mengunggah instastory panjang berisi curhatan. "Aku merasa tertipu. Aku pikir dia serius,
Ternyata ninggalin cewek di pelaminan? No thanks. Cowok kayak gini cuma jago drama. Trauma komitmen katanya. Tapi jago banget janji-janji manis di belakang. Akhirnya, Gina pergi. Lukman benar-benar sendirian. Ditinggal semua. Masih ada lagi. Keluarganya pun jadi bahan omongan satu kampung. Ibu Lukman yang awalnya sombong saat lamaran, dulu sempat bilang, keluarga kami terhormat, nggak suka drama. Kini harus menelan kenyataan bahwa anaknya jadi meme keliling. Karma terus bekerja tanpa henti. Lukman yang dulunya rajin update story dengan quotes motivasi, kini jarang online. Sekalinya muncul, dia cuma repost story ustaz dengan caption, "Aku sadar, Allah sedang mengujiku." Komentar orang, "Ini bukan ujian, men. Ini hukuman." Dan seolah semesta ingin menertawakannya lebih keras. Suatu hari sebuah akun TikTok edukasi mental health mengundangnya untuk kolaborasi sebagai contoh nyata laki-laki dengan fobia komitmen akut. Judulnya, Case Study, Ketika Pelaminan Jadi Ketakutan Terbesar. Setiap langkah Lukman dibayangi sisa-sisa dosa pernikahan yang gagal. Dia tak bisa ke kondangan tanpa ditatap seperti legenda horor. Bahkan aplikasi dating lokal mulai memblokir akunnya karena terlalu sering dilaporkan oleh pengguna lain. Sementara itu, aku mulai tersenyum. Karma bekerja bukan karena aku memintanya, tapi karena dia layak menerimanya. Satu persatu, semua hal yang dulu menghancurkanku, kini balik menggigit Lukman dengan gigi penuh balas dendam semesta. Dan jujur saja, aku nonton semuanya dari sofa, sambil makan martabak, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Setelah berminggu-minggu jadi bahan gunjingan, bahan meme, dan bahkan bahan candaan di grup keluarga yang isinya emak-emak, aku akhirnya mengambil napas panjang. Bukan napas lega, lebih seperti napas pemberontakan. Aku sadar, aku bisa memilih, tenggelam dalam rasa malu yang bukan salahku, atau bangkit dan membuat dunia melihatku bukan sebagai cewek yang ditinggal di pelaminan, tapi sebagai wanita yang tak bisa dihancurkan, bahkan oleh pengkhianatan di hari sakral. Pertama-tama, aku delete semua foto prewedding dari Instagram. Bukan karena malu, tapi karena aku butuh ruang. Ruang untuk versi diriku yang baru. Lalu aku ambil keputusan besar, buka usaha kue rumahan. Iya, kue. Karena walau ditinggal di pelaminan, aku tetap manis. Dan sekarang saatnya dunia tahu itu. Awalnya, aku hanya terima pesanan dari tetangga. Cupcake, brownies, kue ulang tahun anak. Tapi karena fotoku sudah viral, tanpa sengaja, brand kue Cindy manis tanpa drama mulai menarik perhatian. Apalagi waktu aku iseng bikin konten TikTok. Ditinggal nikah? Bikin kue aja, biar hidup tetap lembut dan ngembang. Viewsnya? Jutaan. Komentarnya? Ya ampun, dia beneran bangkit. Dari janda pelaminan jadi queen of oven. Gue gak nangis, sumpah. Cuma kena debu coklat bubuk. Pesanan membludak. Aku sampai harus rekrut 2 sepupuku buat bantu packing. Dapur rumah berubah jadi pabrik kecil. Uang mengalir. Hati perlahan sembuh. Dan yang paling memuaskan, netizen mulai memanggilku dengan gelar baru. CEO Move On. Puncaknya, aku diundang jadi bintang tamu podcast viral berjudul Move On dari Mantan Toksik. Hostnya bahkan bilang, "Kak Cindy, kisahmu bukan cuma inspiratif. Ini sinetron rasa motivasi. Cowok kabur, tapi kamu jadi legend." Aku cuma senyum. Dulu aku ditinggal di pelaminan. Sekarang, aku bangun panggung sendiri. Di akhir sesi, mereka memberi kejutan kecil. Mereka mencetak ulang undangan pernikahanku dulu, tapi diganti nama pengantinnya. Cindy ke bisnis kuenya yang setia. Aku tertawa, tapi juga terharu. Karena untuk pertama kalinya,
Setelah tragedi itu, aku menang. Bukan cuma menang dari Lukman, tapi menang dari rasa malu, rasa sakit, dan ekspektasi dunia yang ingin aku tumbang. Dari reruntuhan hari akad, aku membangun kerajaan kecilku sendiri. Dan rasanya jauh lebih membanggakan daripada sekadar jadi istri Lukman, yang sekarang katanya kerja serabutan dan suka update story kuote-kuote pasrah. Kalau hidup adalah drama, maka aku memutuskan jadi penulis skenarionya. Hidupku sudah jauh lebih tenang. Bisnis kueku berkembang pesat. Aku sering diundang ke podcast, seminar UMKM, bahkan ada undangan jadi bintang tamu di talk show TV lokal dengan segmen Wanita yang Bangkit dari Luka. Aku mulai bisa tertawa lagi, bukan karena pura-pura, tapi karena hatiku memang pelan-pelan pulih. Lalu, di suatu sore mendung yang nyaris romantis, notifikasi WhatsApp muncul di ponselku. Lukman. Namanya masih tersimpan di kontak. Entah kenapa. Mungkin sebagai pengingat luka. Atau mungkin karena aku belum benar-benar siap menghapus sejarah. Pesannya pendek, tapi menusuk. Cindy, boleh aku ketemu? Aku janji nggak akan lari lagi. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Jantungku berdebar, tapi bukan karena rindu. Lebih seperti detak kewaspadaan. Setelah berpikir panjang, aku setuju. Tapi dengan syarat, di tempat umum, ramai, dan tidak ada drama. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, salah satu tempat favoritku yang menjual brownies lumer dengan harga kemanusiaan. Saat aku datang, dia sudah duduk. Rambutnya lebih berantakan, wajahnya lebih tirus, dan ada lingkar mata gelap yang tak bisa disembunyikan oleh kopi hitam di mejanya. Assalamualaikum, Andy. Suaranya masih sama, tapi rasanya tak lagi menggetarkan. Waalaikumsalam. Langsung aja, Mas. Waktuku nggak banyak, ovenku lagi nyala. Jawabku sambil duduk, berusaha menjaga sikap netral. Lukman menatapku penuh sesal. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tak bisa memutuskan apakah itu air mata penyesalan, atau hanya nostalgia ego yang luka karena melihatku sukses tanpa dia. Aku salah besar. Aku pikir aku belum siap nikah. Tapi setelah semuanya hancur, aku sadar, aku cuma pengecut. Aku mengangguk. Lanjut. Aku ngelihat kamu sekarang. Ya Allah, kamu hebat, Andy. Kamu bangkit. Kamu sukses. Dan aku sadar, aku ninggalin seseorang yang luar biasa. Aku tersenyum tipis. Baru sadar sekarang. Dia menggenggam cangkirnya seperti menggenggam kesempatan terakhir. Aku berubah, Andy. Aku benar-benar berubah. Dan aku pengen minta satu kesempatan lagi. Aku siap nikah. Beneran. Kali ini, aku nggak akan lari. Aku menghela napas panjang. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada air mata. Hanya ketenangan yang dulu tidak pernah aku punya ketika bersamanya. Aku menatap matanya, tajam tapi tenang. Mas, kataku lembut. Aku sudah nikah, sama versiku yang lebih baik. Versi yang kamu tinggalkan di pelaminan. Tapi dia berdiri, bersihin air mata, dan mulai jalan sendiri. Kamu boleh berubah. Tapi aku juga berubah. Dan aku bukan lagi perempuan yang bisa kamu kembalikan dengan janji. Dia terdiam. Luluh. Remuk. Aku menambahkan, jujur, Mas, lebih baik aku jadi janda semu 1 hari, daripada hidup seumur hidup dengan orang yang gak yakin. Sebelum berdiri, aku menyelipkan satu kalimat terakhir, seperti icing di atas kue red velvet. Terima kasih sudah ninggalin aku, Mas. Karena dari situ, aku belajar memilih diriku sendiri. Lukman hanya bisa terdiam. Aku berjalan keluar dari kafe dengan kepala tegak,
meninggalkannya dalam kenangan yang sudah tak layak diulang. 2 minggu setelah pertemuan itu, Lukman terus menghubungiku. Dia kirim pesan hampir setiap hari. Ada yang bilang dia benar-benar menyesal. Ada yang bilang dia sadar betapa pentingnya komitmen. Bahkan, dia sempat mengirimkan video dirinya sedang mengikuti kursus konseling hubungan online. Seakan itu bisa mengganti kenangan tentang dirinya yang kabur di hari pernikahan kita. Tapi setiap pesan itu, setiap video itu, hanya membuatku lebih yakin bahwa dia bukan pilihan yang tepat, dan bahkan takkan pernah bisa menjadi pilihan yang tepat. Suatu sore, setelah hari yang sibuk, aku kembali membuka WhatsApp dan membaca pesan terbaru dari Lukman. "Cindy, aku tahu kamu mungkin masih marah dan kecewa. Tapi aku beneran berubah. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Aku ingin jadi suami yang baik buat kamu. Please, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku tahu, ini bukan sekadar permintaan biasa. Ini adalah permintaan yang datang dari penyesalan yang sudah terlambat. Namun di dalam hatiku, perasaan itu tidak menyentuh lagi. Aku sudah melalui proses penyembuhan yang panjang. Aku sudah jauh melangkah lebih maju, dan aku tak bisa kembali ke masa lalu. Keputusanku sudah bulat." Aku membalas pesan itu dengan hati yang tenang, tanpa tergesa-gesa. "Mas, terima kasih atas semuanya. Tapi aku sudah belajar banyak. Aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah jauh melangkah, dan sekarang aku lebih tahu apa yang aku butuhkan." Tak lama, dia menelepon. Terdengar suara paniknya. "Cindy, please. Aku benar-benar berubah. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku janji, aku nggak akan kabur lagi. Kita bisa mulai dari awal. Biar aku buktikan kalau aku layak untuk kamu." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan diriku agar tidak terperangkap dalam perasaan kasihan atau nostalgia. Bukannya tanpa rasa, aku tahu apa yang dia inginkan, kesempatan kedua. Tapi aku bukan perempuan yang perlu dikasihani, dan aku bukan perempuan yang bisa dibeli dengan janji manis. "Mas, kamu tahu nggak kenapa aku nggak bisa memberi kesempatan itu?" Tanyaku dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. "Karena aku lebih memilih untuk tidak jadi pilihan kedua seseorang. Aku lebih memilih untuk jadi pilihan pertama dalam hidupku sendiri." Ada keheningan sejenak di sisi lain telepon. Mungkin dia mencoba mencerna kata-kataku. Mungkin juga dia merasa kepercayaan dirinya runtuh. Sama seperti hari dia menghilang dari hidupku. "Aku nggak bisa jadi yang kedua, Mas," lanjutku dengan mantap. "Aku nggak bisa terus hidup dengan bayang-bayang keputusan yang kamu buat. Kamu memilih pergi, dan aku memilih untuk bangkit. Dan aku sudah belajar bahwa lebih baik di ghosting sebelum PDKT, daripada di ghosting di altar." Suara di ujung telepon menjadi semakin parau. Aku bisa merasakan penyesalan dan kecewa yang terpendam dalam suaranya, tapi tidak ada rasa kasihan di hatiku. Aku tidak ingin memberi kesempatan lagi untuk orang yang pernah membuatku merasa seperti tak cukup. Aku harap kamu bisa menemukan jalanmu, Mas. Aku juga sudah menemukan jalanku. Dan ini adalah langkah yang harus aku ambil untuk diriku sendiri. Aku menutup telepon itu dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Perasaan di dalam dadaku, tidak ada rasa kesal, tidak ada rasa marah, hanya kelegaan. Aku merasa seperti menanggalkan beban yang sejak lama membebani bahuku. Dan saat aku menatap bayanganku di cermin, aku tahu, aku sudah melangkah jauh lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap untuk apapun yang akan datang. Dengan atau tanpa Lukman, hidupku akan terus berjalan. Sejak menutup bab pertemuan dengan Lukman, hidupku berjalan dengan lebih tenang dan lebih teratur.
Bisnis kuenya semakin berkembang. Bahkan aku mulai merambah ke beberapa outlet kue di pusat perbelanjaan. Aku merasa seperti wanita yang sudah menemukan jalan hidupnya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu, dan aku bisa melihat ke depan tanpa rasa takut atau cemas. Tapi seperti yang sering terjadi dalam hidup, ketika kita mulai merasa bahwa segalanya berjalan dengan baik dan nyaman, sesuatu yang tak terduga datang. Dalam hal ini, itu datang dalam bentuk Fajar. Aku pertama kali bertemu Fajar saat menghadiri acara bazar UMKM di sebuah mall besar. Aku membuka stan kue di sudut ruang yang ramai, dan di antara keramaian pengunjung, aku melihat seorang pria muda dengan wajah yang cukup tampan, mengenakan jaket kulit hitam dan membawa beberapa kotak kue yang tampaknya bukan miliknya. Dia mendekat ke stan dan memandang kue-kue yang terpajang. Tanpa ragu, dia memilih satu kotak kue dengan desain sederhana namun menarik. "Ini pasti enak, ya?" tanyanya, sambil tersenyum. Aku terkesiap sejenak. Rasanya, dia seperti tahu apa yang dia inginkan. Dan seketika itu juga, aku merasakan ada koneksi yang tidak biasa. Biasanya, pelanggan hanya tertarik karena rasa kue, tapi dia tampaknya tertarik lebih dari itu. "Iya, pasti enak. Semua kue ini buatan saya," jawabku sambil tersenyum tipis. Fajar tersenyum lebar, kemudian meletakkan kotak kue di atas meja dan mengangguk. "Wah, kalau begitu saya harus coba. Saya Fajar. Kebetulan saya baru buka startup teknologi dan sedang mencari camilan enak buat tim. Bisa pesan banyak." Aku sedikit terkejut mendengar bahwa dia ternyata seorang pengusaha. Biasanya, orang seperti itu jarang terlihat membeli kue-kue kecil dari UMKM, apalagi di acara seperti ini. Tapi aku cepat-cepat menenangkan diri dan melayani dia seperti biasa. "Pasti bisa, Pak Fajar. Berapa banyak yang dibutuhkan?" Fajar lalu tersenyum lagi. "Kalau bisa, 1 kotak untuk setiap member tim, sekitar 20 kotak. Tapi saya ingin lebih dekat dengan pemiliknya. Mau nggak kita ngobrol sambil ngopi?" Aku sedikit bingung, tapi kemudian aku menyadari bahwa dia tampaknya benar-benar ingin berkenalan, bukan hanya sebagai pelanggan. Aku setuju, meskipun jujur saja aku belum siap untuk membuka hati kembali setelah apa yang terjadi dengan Lukman. Namun, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Kepercayaan diri yang dia tunjukkan bukanlah kepercayaan diri yang penuh kebanggaan atau kesombongan. Itu adalah rasa percaya diri yang alami, yang datang dari dalam diri. Aku merasa dia bukan tipe orang yang bermain-main. Kami duduk di kafe di mall tersebut, dan kami mulai berbicara. Fajar bukan hanya seorang pengusaha muda yang cerdas, dia juga seorang pendengar yang baik. Obrolan kami mengalir lancar, mulai dari bisnis hingga kehidupan pribadi kami. Aku mendengar cerita tentang bagaimana dia membangun perusahaan dari nol, tantangan yang dia hadapi, dan bagaimana dia berusaha tetap rendah hati meskipun telah mencapai kesuksesan. "Kalau kamu nggak terlalu sibuk, bagaimana kalau kita coba buat sesuatu bersama?" kata Fajar setelah beberapa waktu berbincang. "Aku suka cara kamu menjalankan bisnis kue. Aku rasa ada banyak potensi yang bisa kita kerjakan bersama." Aku tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan tawaran ini. Tapi aku juga merasa senang, karena tidak hanya dia tertarik pada kueku, tetapi dia juga benar-benar mengapresiasi kerjaku. Itu kedengarannya menarik. "Tapi, apakah kamu yakin? Bukankah kamu sudah sibuk dengan startup MU?" Fajar tertawa. "Kadang, hidup memang menuntut kita untuk mengambil kesempatan meskipun itu terdengar sulit. Kita bisa menciptakan peluang bersama. Mungkin kita bisa mulai dengan beberapa proyek kecil." Ada kehangatan dalam percakapan kami. Rasanya, untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Aku merasa ada kemungkinan baru yang menarik. Tidak ada tekanan, hanya percakapan yang alami, dan sedikit demi sedikit, aku mulai merasa nyaman. Seiring berjalannya waktu, aku dan Fajar semakin dekat. Kami mulai sering bertemu, tidak hanya untuk bisnis, tapi juga untuk berbicara tentang kehidupan kami masing-masing. Fajar sangat menghargai semua yang aku lakukan, dan dia tidak pernah mencoba menekan atau memberi tuntutan. Dia memberi ruang, baik untuk aku berkembang dalam bisnis kueku, maupun untuk aku berkembang sebagai pribadi. Suatu hari, setelah beberapa minggu kami saling berkenalan, Fajar mengatakan sesuatu yang membuat hatiku berdebar. "Cindy, aku ingin kita lebih serius. Aku suka dengan cara kamu melihat hidup. Aku ingin ada di sampingmu, bukan hanya untuk bisnismu, tapi juga untuk perjalanan hidup kita bersama. Aku ingin kamu jadi bagian dari hidupku," kata Fajar, dengan wajah yang serius namun penuh keyakinan. Aku terdiam sejenak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa aku buat keputusan begitu saja. Setelah segala yang terjadi dengan Lukman, aku tidak ingin terburu-buru lagi. Namun, aku tahu bahwa apa yang aku rasakan dengan Fajar berbeda. Dia tidak menuntut apapun dariku, dan dia tidak terburu-buru. Dia memberi aku waktu untuk memutuskan. Dan yang paling penting, dia mengerti bahwa aku sudah cukup terluka di masa lalu dan tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. "Fajar, aku menghela napas panjang. Aku butuh waktu, tapi aku ingin mencoba. Aku rasa kita bisa saling mendukung satu sama lain, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi." Fajar tersenyum lebar, penuh kelegaan. "Aku tunggu, dan aku akan sabar." Aku tersenyum kembali. Mungkin ini adalah awal dari kisah baru. Kisah yang penuh harapan, bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian untuk membuka hati setelah terluka. Hubungan antara aku dan Fajar berkembang dengan sangat baik. Setelah beberapa bulan, kami menjadi semakin dekat, berbagi impian, dan mulai merencanakan beberapa proyek bersama. Bisnis kuenya semakin maju, dan Fajar, dengan segala pengaruhnya di dunia startup, membantu membuka peluang-peluang baru. Rasanya, aku berada di jalur yang benar, dan aku bahagia. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam kehidupan, ada saja yang mencoba mengganggu ketenangan. Kali ini, yang datang bukan dari orang baru, melainkan dari masa lalu yang sepertinya tidak bisa berhenti mengganggu. Lukman. Dia muncul kembali, dengan cara yang tidak terduga. Tentu saja, aku sudah cukup lama tidak mendengarnya, apalagi melihatnya. Tapi beberapa minggu yang lalu, ada gosip yang beredar tentang Lukman yang mencoba menjelek-jelekan aku di media sosial. Awalnya, aku hanya mendengarnya dari beberapa teman yang mendengar cerita dari temannya yang lain. Mereka bilang bahwa Lukman mulai menyebarkan rumor tentang aku. "Tunggu, apa?" Tanyaku heran saat Fajar memberitahuku, sambil menunjukkan layar ponselnya. "Lukman nyebarin apa?" Fajar menatapku dengan tatapan serius. "Dia bilang kalau kamu cuma cari keuntungan dari bisnis kue ini, dan kamu gold digger." Aku tercengang. Tidak hanya bingung, tapi juga sedikit marah. Apa-apaan ini? Setelah kabur di hari pernikahan, dia malah mencoba merusak reputasiku dengan fitnah seperti itu? Fajar, dia ini kenapa? Ya? Kok bisa-bisanya ngomong gitu? Aku merasa sedikit tercabik-cabik. Aku nggak tahu harus marah atau sedih. Dari semua orang, kenapa dia yang masih ngurusin aku? Fajar mengangguk penuh pengertian. Dia merasa bersalah, mungkin. Tapi coba lihat dari sisi positifnya. Dia nggak akan bisa menghancurkan apa yang udah kamu bangun sekarang. Semua orang yang kenal kamu tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menarik napas panjang,
mencoba menenangkan diri. Tapi semakin lama aku memikirkan itu, semakin aku merasa sakit hati. Kenapa dia tidak bisa justru move on, seperti yang aku lakukan? Kenapa dia harus mencoba merusak hidupku yang sudah aku susun ulang dengan susah payah? Namun, aku tidak bisa terus tenggelam dalam emosi itu. Aku tahu bahwa reaksi yang terbaik adalah tetap tenang dan tidak membiarkan fitnah itu memengaruhi hidupku lebih jauh. Beberapa hari setelah itu, aku menerima pesan dari teman lama yang memberitahuku bahwa Lukman telah mencoba menghubungi beberapa klien potensial yang kami rencanakan untuk proyek bisnis kue. Dia mencoba meyakinkan mereka bahwa aku tidak bisa dipercaya dan mengatakan kalau aku hanya mengejar uang, tanpa mempedulikan kualitas. Bahkan dia menyebut-nyebut bahwa aku pernah mengkhianati orang yang mencintaiku. Aku merasa sangat kecewa. Apa yang dia inginkan sebenarnya? Apa dia pikir dengan cara seperti itu dia akan mendapatkan hatiku kembali? Atau hanya untuk merusak apa yang aku bangun? Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk menemui dia langsung. Aku tidak ingin ada kebingungan lebih lanjut, dan aku juga tidak ingin masalah ini merusak hubungan aku dengan Fajar. Jadi, aku menghubungi Lukman dan mengatur pertemuan di sebuah kafe yang agak sepi, tempat yang dulu kami sering kunjungi bersama. Ketika aku sampai di sana, Lukman sudah duduk di meja sudut, tampak lebih kurus dan tidak bersemangat, seperti orang yang baru saja kehabisan semangat hidup. Wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan, tapi aku tidak peduli dengan ekspresi itu. Yang penting adalah apa yang dia coba lakukan terhadap hidupku sekarang. Cindy, suaranya pelan. Aku tahu kamu pasti marah. Tapi aku nggak bisa diam aja. Aku merasa, kamu nggak pantas bahagia dengan Fajar. Aku menatapnya tajam, menahan emosi. Kenapa, Mas? Karena kamu merasa nggak enak setelah kabur di hari pernikahan kita? Atau karena kamu takut aku lebih bahagia tanpa kamu? Lukman terdiam sejenak, menghindari tatapanku. Aku tahu aku salah, Cindy. Tapi itu nggak berarti aku bisa ngeliat kamu bahagia dengan orang lain. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa lihat kamu berpindah begitu saja, kayak aku nggak berarti. Aku memandangnya dengan mata penuh keyakinan. Lukman, kamu benar. Kamu nggak berarti dalam hidupku lagi. Kamu sudah punya kesempatanmu sendiri, dan kamu memilih untuk kabur. Sekarang, kamu cuma berusaha merusak hidupku. Itu nggak akan terjadi. Lukman tampak terkejut mendengar kata-kataku. Aku bisa melihat rasa cemas dan frustasi di matanya, tapi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Aku sudah cukup. Aku sudah belajar banyak, Lukman. Lanjutku. Aku tidak butuh orang yang cuma datang saat dia merasa kehilangan. Aku butuh seseorang yang ada di saat aku butuh dukungan, bukan di saat dia merasa cemas karena aku berhasil tanpa dia. Lukman terdiam, wajahnya memerah. Jadi, kamu benar-benar enggak kasih kesempatan buat aku? Aku tersenyum tipis. Aku sudah memberi cukup kesempatan di masa lalu. Sekarang, aku punya hidup baru, dan aku tidak akan biarkan kamu mengganggu itu lagi. Jadi, tolong berhenti. Aku berdiri dan meninggalkan meja itu. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Tidak ada drama. Hanya aku yang tahu, aku sudah cukup dengan cerita lama itu. Setelah pertemuan itu, Lukman tampaknya benar-benar menghilang dari hidupku. Rumor tentang aku yang gold digger juga mulai meredup dengan sendirinya, karena orang-orang mulai melihat kebenaran dari apa yang aku bangun. Fajar tetap ada di sisiku, memberikan dukungan tanpa syarat. Mungkin, kami bukan pasangan yang sempurna, tapi kami saling melengkapi dengan cara yang indah dan alami. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun.
terutama kepada Lukman yang sudah tidak lagi relevan dalam hidupku. Waktu berlalu begitu cepat. Setelah segala drama yang terjadi, dari Lukman yang kabur di hari pernikahan, hingga aku yang akhirnya bangkit dan membangun hidup baru, aku merasa seolah-olah aku sudah menempuh perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan. Namun, di balik segala cobaan itu, aku akhirnya menemukan satu hal yang jauh lebih berharga daripada yang pernah aku bayangkan, ketenangan hati. Aku dan Fajar mulai merencanakan pernikahan kami. Seiring berkembangnya bisnis kueku, kami juga mulai berbicara tentang masa depan. Tidak hanya soal bisnis, tapi juga tentang kehidupan bersama yang penuh dengan kasih sayang, saling mendukung, dan yang paling penting, komitmen. Fajar telah membuktikan bahwa dia adalah pria yang tidak hanya memiliki ambisi besar, tapi juga kedewasaan dan kesabaran. Kami sudah melewati banyak hal bersama, dan kini, aku merasa sudah saatnya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Aku berdiri di depan cermin, melihat diriku mengenakan gaun pengantin yang sederhana tapi elegan. Ini bukan gaun mewah dengan detail berlebihan, bukan juga gaun yang penuh dengan hiasan kristal yang memukau. Ini adalah gaun yang mencerminkan aku, seorang wanita yang tidak membutuhkan kemewahan untuk merasa bahagia. Ini adalah pilihan yang tepat untuk pernikahan kedua, yang akan lebih bermakna daripada sebelumnya. Bagaimana, Bu? Tanyaku pada ibu, yang berdiri di sampingku dengan mata berkaca-kaca. Ibu tersenyum lebar, walaupun ada sedikit kesan haru di matanya. Cantik, Andy. Sangat cantik. Ini memang hari yang tepat untukmu. Aku merasakan kehangatan di dalam dadaku. Ibu selalu ada untukku, memberi dukungan tanpa syarat meskipun aku tahu pernikahan pertama kami sangat mengecewakan baginya. Namun, semua itu sudah berlalu, dan kami kini lebih dekat dari sebelumnya. Ketika aku berjalan ke pelaminan, aku bisa merasakan ketegangan dalam udara. Tamu-tamu yang hadir tersenyum dan menyapa dengan ramah, memberi semangat pada kami berdua. Tapi ada satu perasaan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi rasa takut atau khawatir tentang apa yang bisa salah. Tidak ada lagi perasaan cemas tentang apakah aku membuat pilihan yang benar. Yang ada hanya keyakinan bahwa ini adalah langkah yang tepat. Fajar berdiri di depan pelaminan dengan pakaian pengantin yang sangat rapi. Ketika dia melihatku berjalan ke arahnya, senyum di wajahnya semakin lebar, dan aku bisa melihat cinta yang dalam di matanya. Fajar, dengan segala pencapaiannya, tidak pernah membiarkan kesuksesan merubah siapa dirinya. Dia tetaplah pria yang sederhana, penuh perhatian, dan sangat menghargai aku apa adanya. Kami saling berpegangan tangan, dan saat Pak Penghulu mulai mengucapkan kata-kata pernikahan, aku merasa seolah-olah semua potongan teka-teki hidupku akhirnya terpasang dengan sempurna. Dari semua rasa sakit, luka, dan kekecewaan yang pernah aku alami, aku akhirnya bisa berdiri di sini, bersama pria yang benar-benar mengerti aku. Akad nikah dimulai. Pak Penghulu berkata dengan suara tegas, memecah keheningan sejenak. Fajar mengangguk, menggenggam tanganku dengan lebih erat. Kami bertukar pandang, dan aku bisa merasakan betapa dalam cinta yang kami miliki. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan sampai pada titik ini. Setelah segala cobaan yang datang, terutama setelah apa yang terjadi dengan Lukman, aku merasa seolah-olah dunia ini memberi kesempatan kedua yang tidak bisa aku sia-siakan. Setelah pembacaan akad selesai, kami menandatangani buku nikah. Momen itu begitu sakral, seakan segala yang terjadi di masa lalu hanyalah bayangan yang kini memudar. Kami melangkah ke depan, menyongsong masa depan bersama. Saat resepsi berlangsung, aku melihat banyak wajah yang senang dan terharu. Tamu-tamu yang hadir adalah orang-orang yang mendukung perjalanan kami berdua. Teman-teman lama, keluarga,
dan kolega yang turut merayakan kebahagiaan ini bersama. Semua orang yang pernah menjadi bagian dari hidupku. Dan ketika aku melirik ke arah ibu, aku melihat dia meneteskan air mata bahagia, yang membuat hatiku semakin penuh. "Selamat, nak," kata ibu sambil memelukku setelah acara selesai. "Ibu senang akhirnya kamu menemukan pria yang tepat. Fajar adalah pilihan yang tepat, dan ibu tahu kalian akan bahagia." Aku tersenyum. "Terima kasih, Bu. Aku juga merasa begitu." Fajar berdiri di sampingku, tangannya menggenggam tanganku dengan erat. "Aku janji akan selalu ada untukmu, Cindy. Ini bukan hanya pernikahan kita, ini adalah perjalanan hidup kita bersama." Aku memandangnya dengan penuh cinta. "Aku percaya padamu, Fajar. Terima kasih sudah datang dan memberikan kesempatan baru dalam hidupku." Malam itu, di tengah sorakan dan tawa tamu yang hadir, aku merasakan kebahagiaan yang tulus dan damai. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Semua itu telah aku lewati, dan kini, aku siap untuk menjalani babak baru dalam hidup bersama Fajar. Pernikahan kedua ini bukan hanya tentang ikatan yang tercipta di atas kertas, tetapi tentang pembuktian bahwa aku bisa bangkit dari segala kegagalan dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan lebih dari itu, ini adalah tentang mempercayai diri sendiri, mempercayai orang yang tepat, dan merayakan hidup dengan penuh rasa syukur. Hari pernikahan kami yang kedua akhirnya tiba. Setelah semua persiapan, kesibukan, dan kebahagiaan yang mewarnai hidup kami dalam beberapa bulan terakhir, kami akhirnya mencapai puncaknya, hari yang telah kami nantikan. Semua tamu undangan hadir, dan suasana di gedung pernikahan terasa sangat meriah. Lampu-lampu yang bersinar terang, bunga-bunga indah yang menghiasi setiap sudut, dan tawa bahagia yang terdengar dari semua orang yang hadir membuat hari itu begitu sempurna. Namun, seperti yang sudah terjadi sebelumnya, hidup tidak pernah berjalan mulus tanpa sedikit kejutan, terutama jika menyangkut masa lalu. Dan siapa yang paling berpotensi membawa kejutan itu, kalau bukan Lukman? Aku tidak tahu kenapa, tapi entah bagaimana aku merasakan bahwa hari ini akan ada sesuatu yang tidak biasa. Mungkin karena sudah banyak hal yang terjadi, dan sepertinya tak ada hal yang lebih mengagetkan lagi. Namun, tak lama setelah kami mulai menikmati resepsi dan tamu-tamu mulai berdansa, sesuatu yang sangat tak terduga terjadi. Tiba-tiba, pintu masuk utama gedung terbuka, dan Lukman muncul dengan tampang canggung di tengah keramaian. Aku langsung menegang. Jantungku berdegup kencang, dan sejenak, waktu terasa berjalan lambat. Aku bisa mendengar bisikan kecil dari beberapa tamu yang mulai menyadari kehadirannya. Mereka saling melirik, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Fajar, yang sedang berdiri di sampingku, melihat ke arah pintu dan tiba-tiba terlihat lebih tegang. "Apa itu, Lukman?" bisiknya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku hanya bisa mengangguk. "Aku nggak tahu, Mas. Tapi kalau dia berani datang ke sini, kita harus hadapi ini." Lukman, dengan wajah cemas dan penuh keraguan, berjalan pelan ke arah meja resepsi. Semua mata tertuju padanya. Sebagian tamu terdiam, beberapa malah sudah mulai menahan tawa. Aku merasa campuran antara kebingungannya dan sedikit geli. Kenapa di hari pernikahan kami yang bahagia ini, dia justru muncul dengan alasan yang masih sangat misterius? Lukman berhenti tepat di depan kami. Ada keheningan yang sangat mencekam, sebelum akhirnya suara Pak Penghulu yang sudah duduk di samping kami, mencoba memecah keheningan. "Mas, ada keperluan apa ya di sini? Ini bukan waktunya buat mengganggu acara." Pak Penghulu berkata dengan suara agak keras, menatap Lukman yang tampak kebingungan. Lukman menelan ludahnya, matanya kelihatan kikuk.
Dia berusaha tersenyum, tapi jelas-jelas itu tidak meyakinkan. Sebenarnya, aku cuma ingin mau ngucapin selamat ke Cindy. Sama Fajar juga. Suaranya terdengar cemas dan sedikit ragu. Aku yang tadinya hanya terdiam, akhirnya menatapnya dengan tenang. Lukman, ini bukan waktu yang tepat. Kenapa baru sekarang kamu muncul setelah segala yang terjadi? Lukman menggigit bibirnya, tampak kebingungan. Aku hanya ingin bilang, aku minta maaf, Cindy. Aku tahu, aku udah salah banget, dan aku nggak seharusnya kabur waktu itu. Aku merasa sangat tidak nyaman, tapi aku juga tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa yang dia maksud. Aku menatapnya tajam. Lukman, itu sudah lama berlalu. Kami sudah melanjutkan hidup kami. Aku sudah bahagia sekarang. Dan, kamu seharusnya bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Namun, sebelum aku bisa melanjutkan, Lukman tampaknya tidak bisa menahan dirinya. Dengan langkah goyah, dia maju satu langkah lagi, dan tiba-tiba terpeleset. Satu gerakan yang sangat cepat, dan dalam sekejap mata, Lukman jatuh tepat di depan karpet merah yang membentang di pelaminan, dan langsung terjerembab. Beberapa tamu yang berada di dekat tempat kejadian langsung tertawa. Ada yang mencoba menahan tawa, ada yang berbisik satu sama lain. Aku, meskipun merasa canggung, tak bisa menahan senyum kecil yang muncul di wajahku. Lukman yang dulu begitu percaya diri, kini terjatuh dengan sangat konyol, di depan semua orang. Tiba-tiba, seluruh ruangan meledak dengan tawa. Ada yang sampai terpingkal-pingkal. Bahkan beberapa tamu langsung mengambil ponsel mereka dan mulai merekam kejadian yang sangat spesial itu. Lukman, yang terbaring di lantai dengan wajah merah karena malu, mencoba bangkit dengan tangan gemetar. Dia tampak semakin konyol dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Fajar menatapku dengan raut wajah yang setengah bingung, setengah terhibur. Dia jatuh, tanyanya. Aku hanya menggelengkan kepala, merasa campur aduk antara geli dan heran. Kenapa dia nggak bisa pergi begitu saja? Ya. Lukman akhirnya berhasil berdiri, meskipun dengan wajah yang masih merah karena malu. Dia menatap kami berdua, lalu menghela napas panjang. Maaf banget. Ya. Mungkin aku nggak seharusnya datang ke sini. Aku cuma ingin bilang, aku benar-benar menyesal, Cindy. Aku mengangguk pelan, merasa sedikit kasihan melihat kondisinya, meskipun kehadirannya masih mengganggu momen bahagia kami. Lukman, aku sudah memaafkanmu. Tapi ini bukan lagi saat yang tepat untuk kamu. Kami bahagia sekarang. Jadi, cobalah untuk mencari kebahagiaanmu juga. Tanpa menunggu lama, Lukman akhirnya mengangguk, sedikit terjatuh lagi. Entah karena canggung atau sisa-sisa ketegangan yang dia rasakan, lalu perlahan mundur dan berjalan keluar dari ruangan dengan cepat. Aku memandang ke arah Fajar, yang tampak sangat lega setelah kejadian itu berakhir. Itu agak gila, ya? Aku berkata dengan sedikit canggung, berusaha mengurangi ketegangan yang ada. Fajar tertawa kecil, dan menggenggam tanganku dengan penuh kasih. Gila banget. Tapi ya, paling tidak kita bisa bilang pernikahan kita ini benar-benar tak terlupakan, kan? Aku tersenyum, mengangguk setuju. Iya, kita benar-benar punya cerita unik. Sambil melanjutkan resepsi, kami berdua tertawa, merasa ringan setelah kejadian itu. Hari pernikahan kami yang kedua akhirnya berakhir dengan penuh kebahagiaan. Dan meskipun Lukman datang dengan cara yang sangat tidak tepat, aku merasa bahwa semuanya sudah berakhir dengan baik. Setelah kejadian itu, kami melanjutkan hidup dengan penuh kebahagiaan, melupakan masa lalu, dan lebih fokus pada kebahagiaan yang ada di depan kami.
Hari-hari setelah pernikahan kami berjalan begitu indah dan penuh warna. Kami tidak hanya berbagi hidup, tetapi juga impian. Satu hal yang aku pelajari setelah pernikahan pertama yang gagal adalah pentingnya memiliki pasangan yang saling mendukung, yang siap melangkah bersama, tidak hanya di saat-saat bahagia, tetapi juga di saat-saat sulit. Dan Fajar, pria yang kini menjadi suamiku, benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah pasangan yang tepat. Setiap pagi, aku dan Fajar memulai hari dengan penuh semangat. Kami saling mendukung dalam pekerjaan, saling memberikan ide dan inspirasi. Bisnisku yang berawal dari sekadar hobi membuat kue kini berkembang pesat. Fajar selalu mendampingiku, memberikan saran, dan sering mengantarkan pesanan kue ke pelanggan. Aku merasa tidak hanya menikah dengan seorang suami, tetapi juga seorang sahabat, mitra bisnis, dan inspirator yang selalu ada untukku. Tahun demi tahun berlalu, dan kami terus meraih keberhasilan. Bisnis kueku berkembang pesat, bahkan aku membuka cabang baru di kota lain. Aku pun mulai mendapat kesempatan untuk berbicara di berbagai seminar tentang kewirausahaan dan cara memulai bisnis dari nol. Aku merasa beruntung bisa berdiri di depan banyak orang, berbagi cerita tentang bagaimana aku bangkit dari kegagalan dan menemukan kebahagiaan sejati. Aku menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang mungkin pernah merasakan patah hati dan kehilangan arah dalam hidup. Fajar juga semakin sukses dengan karirnya. Perusahaan tempatnya bekerja memberinya peluang besar untuk naik jabatan. Dia semakin dihargai di dunia profesional. Dan meskipun kesibukannya semakin padat, dia selalu menyempatkan waktu untuk aku dan keluarga kecil kami. Kami sangat menikmati waktu bersama, meskipun kadang-kadang harus menghadapi tantangan pekerjaan yang tidak terduga. Kami juga mulai merencanakan untuk memiliki anak. Kehadiran anak-anak selalu menjadi impian kami berdua. Setiap malam, Fajar dan aku berbicara tentang masa depan, tentang rumah yang akan kami bangun, dan tentang dunia yang ingin kami berikan kepada anak-anak kami kelak. Kami ingin membesarkan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang, seperti yang kami alami dalam pernikahan ini. Namun, kebahagiaan kami bukan tanpa tantangan. Tentu saja, ada masa-masa sulit, dan beberapa masalah kecil yang harus kami hadapi, tapi kami selalu bisa menghadapinya bersama. Fajar tidak pernah mengeluh. Dia selalu menemukan cara untuk membuatku tersenyum, bahkan ketika hari-hari terasa berat. Begitu juga aku selalu berusaha menjadi pendukung yang kuat baginya, terutama ketika ada masalah besar yang datang. Satu malam, setelah menghadiri sebuah acara besar, kami duduk berdua di teras rumah kami. Langit malam cerah, dengan bintang-bintang yang terlihat jelas. Kami berdua menikmati ketenangan itu, saling berbicara tentang semua yang telah kami capai dan apa yang masih ingin kami capai. "Mas, aku nggak pernah menyangka hidupku akan seperti ini," kataku sambil menatap bintang-bintang. "Dulu aku merasa sangat hancur, dan rasanya nggak ada harapan lagi. Tapi sekarang, aku merasa seperti hidupku kembali lengkap." Fajar menggenggam tanganku dengan erat, matanya penuh dengan kelembutan. "Aku juga nggak menyangka, Andy. Tapi aku bersyukur kita bisa sampai di sini. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan aku tahu kita akan terus bahagia." Kami berdua terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan yang begitu sederhana tapi berarti. Tidak ada yang lebih indah daripada bisa duduk bersama orang yang kita cintai, berbicara tentang masa depan, dan merasa yakin bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Beberapa bulan kemudian, aku hamil. Kehamilan ini memberikan kami kebahagiaan yang tak terkira. Fajar sangat sabar dan penuh perhatian, selalu memastikan aku merasa nyaman dan tidak kelelahan. Setiap kali dia pulang kerja, dia langsung memperhatikan aku, membantuku dengan pekerjaan rumah, dan menyiapkan makan malam.
Rasanya seperti dunia ini berhenti sejenak, dan kami berdua menikmati setiap detik kebahagiaan yang datang. Ketika hari kelahiran tiba, kami menyambut anak pertama kami, seorang bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Kami menamainya Rafa, yang berarti penyembuh. Nama itu terasa begitu tepat, karena kelahirannya memberi kami kebahagiaan yang luar biasa. Aku merasa seperti hidupku benar-benar lengkap, dan Fajar merasa begitu bangga menjadi seorang ayah. Kami berdua terharu saat pertama kali menggendong Rafa, merasakan betapa besar cinta yang kami miliki untuk anak kami. Dengan hadirnya Rafa, hidup kami semakin sempurna. Kami lebih sibuk dari sebelumnya, tapi kami tetap berusaha untuk menjaga kualitas waktu bersama. Fajar dan aku lebih dekat dari sebelumnya. Kami semakin yakin bahwa kami adalah pasangan yang tak terpisahkan. Kami berdua tahu bahwa kami akan menghadapi segala hal bersama, baik suka maupun duka, dan itu membuat kami semakin kuat. Kehidupan kami menjadi lebih lengkap lagi ketika akhirnya aku diundang untuk berbicara di sebuah acara besar tentang perjalanan hidupku, tentang bagaimana aku bisa bangkit dari kegagalan, tentang pernikahan yang tak berjalan lancar, dan bagaimana akhirnya aku menemukan kebahagiaan dengan seseorang yang tepat. Aku berbagi cerita tentang bisnis kue yang aku bangun dari bawah, tentang bagaimana kami menghadapi segala tantangan, dan tentang keberhasilan yang datang dengan kerja keras dan kepercayaan diri. Setiap kali aku berbicara di acara seperti itu, aku merasa semakin yakin bahwa hidupku tidak sia-sia. Aku merasa bahwa apa yang aku jalani saat ini adalah buah dari semua perjuangan yang telah kulalui. Aku ingin berbagi dengan orang lain bahwa meskipun hidup kadang terasa berat, selalu ada harapan jika kita terus berjuang. Dan seperti yang selalu kukatakan pada diri sendiri, apapun yang terjadi, kita harus terus bergerak maju. Kami telah sampai pada titik ini bersama. Meskipun hidup kadang penuh kejutan, kami tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari bagaimana kita menghadapi tantangan bersama, saling mendukung, dan tidak pernah menyerah pada impian kita. Kami, Cindy dan Fajar, akhirnya menemukan akhir yang bahagia. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Kami melihat ke depan dengan penuh optimisme, siap untuk menghadapi setiap babak baru dalam hidup bersama. 5 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan kami yang kedua. Hidup kami berjalan dengan begitu damai dan penuh kebahagiaan. Bisnis kueku semakin berkembang, bahkan aku baru saja membuka cabang ketiga di kota lain. Dan Fajar yang kini menjadi seorang pengusaha sukses juga menikmati hasil jerih payahnya. Kami memiliki 2 anak yang sangat lucu dan pintar, Rafa dan Rika. Kami benar-benar merasa hidup kami lengkap. Namun, meskipun kami merasa sudah menutup semua babak lama dalam hidup kami, ada satu hal yang masih tak bisa aku lupakan sepenuhnya, Lukman. Namanya masih terkadang muncul dalam percakapan, bukan karena kami ingin mengenangnya, tetapi karena dia adalah bagian dari masa lalu yang entah kenapa masih selalu membayangi meskipun aku sudah berusaha sekeras mungkin untuk melupakan. Suatu pagi, ketika aku sedang duduk di meja makan sambil menyusun rencana bisnis untuk minggu depan, ponselku berdering. Aku melihat nama yang muncul di layar, dan seketika rasa kaget dan heran menyelimuti pikiranku. Pak Damar. Aku berkata pelan, menatap Fajar yang sedang bersiap-siap pergi ke kantor. Kenapa Pak Damar menelepon? Fajar menoleh ke arahku. Pak Damar itu siapa? Dia adalah mantan rekan kerja Lukman. Aku baru ingat, dia sering terlibat dalam beberapa proyek bisnis sama Lukman. Jawabku sambil mengangkat telepon. Dengan sedikit rasa penasaran, aku menjawab telepon itu. Halo, Pak Damar. Di ujung telepon, suara Pak Damar terdengar agak cemas. Cindy, saya perlu memberitahumu sesuatu yang sangat penting tentang Lukman. Aku terdiam,
Hati ini mendadak berdebar. Apa yang terjadi dengan Lukman? Pak Damar menghela napas. Cindy, saya rasa kamu harus tahu. Lukman sekarang benar-benar hancur. Dia kehilangan pekerjaan, dan keadaan finansialnya benar-benar buruk. Bahkan, dia sudah tidak memiliki rumah untuk tinggal. Dia sekarang bekerja serabutan dan sering terlihat di jalanan sebagai tukang ojek online. Aku terkejut mendengar berita ini. Meskipun hatiku sudah memaafkan Lukman atas semua yang terjadi, aku tetap merasa kasihan mendengar betapa buruknya keadaan hidupnya. Kenapa dia nggak coba bangkit? Pak Damar menghela napas lagi, tampak frustasi. Dia sebenarnya punya kesempatan, Cindy. Tapi dia nggak bisa move on dari masa lalu. Orang-orang masih sering mengingat video dia yang kabur dari pernikahan. Dan dia jadi bahan ejekan di mana-mana. Bahkan, beberapa teman-temannya yang dulu dekat sama dia sudah menjauh. Karena dia tidak pernah belajar dari kesalahannya. Aku terdiam, berpikir sejenak. Meskipun aku merasa sedikit iba dengan keadaan Lukman, aku tahu bahwa dia juga harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya yang meninggalkanku begitu saja di altar. Karma memang tak pernah bisa dihindari. Semua yang dilakukannya pada akhirnya kembali kepadanya. Terima kasih sudah memberitahuku, Pak Damar, kataku dengan suara lembut. Semoga dia bisa menemukan jalan keluar dari semua ini. Setelah telepon itu, aku merenung cukup lama. Rasanya aneh, mengenang kembali bagaimana dulu hidupku begitu kacau hanya karena keputusan buruk yang diambil oleh Lukman. Namun, saat itu juga aku menyadari satu hal penting. Apa yang terjadi padanya bukanlah tanggung jawabku lagi. Aku sudah bangkit. Aku sudah punya hidup baru yang lebih baik. Dan aku tidak boleh lagi membiarkan masa lalu menguasai hidupku. Beberapa minggu setelah percakapan itu, kejutan lain datang. Fajar dan aku sedang berkumpul bersama keluarga di akhir pekan, menikmati waktu santai di rumah, ketika sebuah mobil berhenti di depan rumah kami. Aku merasa agak heran, karena itu adalah mobil yang tidak kami kenal. Seorang pria keluar dari mobil itu, dan aku hampir tidak bisa mengenalinya pada awalnya. Namun, ketika dia mendekat, aku langsung sadar, itu Lukman. Dia tampak lebih kurus, wajahnya tampak kusam, dan matanya sedikit cekung. Penampilannya jauh berbeda dari pria yang dulu begitu percaya diri dan sering mengenakan jas rapi. Sekarang, dia terlihat seperti seseorang yang benar-benar kehilangan arah. Aku terdiam sejenak, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Fajar yang duduk di sampingku langsung bangkit, menatap Lukman dengan tatapan yang cukup tajam. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda marah. "Ada apa, Mas Lukman?" tanyanya. Suaranya dingin tapi tetap sopan. Lukman terhenti sejenak, seolah tidak yakin bagaimana memulai percakapan. Akhirnya, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Cindy, Fajar, saya datang hanya untuk meminta maaf. Saya tahu, saya sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya tidak tahu kenapa saya begitu pengecut waktu itu. Tapi sekarang, saya benar-benar menyesal." Aku merasa sedikit canggung. Sejujurnya, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Semua perasaan yang dulu terasa sakit kini sudah jauh pergi. Aku sudah menjalani hidup yang lebih baik, dengan orang yang lebih baik. Dan meskipun aku tidak membenci Lukman, aku juga tidak merasa perlu kembali ke masa lalu. "Apa yang kamu ingin lakukan sekarang, Lukman?" Aku bertanya dengan hati yang tenang. Dia menghela napas panjang. "Saya tahu saya tidak bisa mengubah apa yang telah saya lakukan, tapi saya ingin berubah. Saya ingin belajar menjadi lebih baik. Saya ingin mulai dari nol lagi, tapi saya merasa sangat sulit untuk menemukan jalan keluar."
Aku terdiam, memandang Fajar, yang tampak lebih tenang daripada aku. "Lukman." Fajar akhirnya berbicara dengan nada yang bijak. "Setiap orang berhak untuk berubah. Tapi perubahan itu harus dimulai dari dalam diri sendiri. Kamu harus menerima kesalahanmu. Dan yang paling penting, kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu. Tidak ada yang bisa membantu kamu selain dirimu sendiri." Lukman mengangguk pelan, matanya tampak penuh penyesalan. "Saya mengerti, Fajar. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bicara." Dia menundukkan kepala dan berbalik menuju mobilnya. Aku menatapnya pergi dengan perasaan yang campur aduk, sedikit kasihan, tapi juga tahu bahwa dia harus menanggung akibat dari setiap keputusan yang telah dia buat. Setelah dia pergi, Fajar menggenggam tanganku. "Kamu baik hati, Andy. Tapi ingat, kamu sudah berjuang cukup keras untuk sampai di titik ini. Kamu berhak bahagia." Aku mengangguk, merasa lebih ringan. Mungkin hidup memang punya cara unik dalam mengajarkan kita tentang karma dan bagaimana setiap tindakan punya akibatnya. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku tidak akan pernah mengizinkan masa lalu menghambat kebahagiaanku. Sejak saat itu, aku lebih memfokuskan perhatian pada keluarga kecil kami. Rafa dan Rika tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan penuh kasih. Kami menjalani kehidupan yang penuh dengan cinta, tawa, dan kebahagiaan. Semua yang sudah terjadi, baik itu suka maupun duka, telah membentuk kami menjadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih siap untuk menghadapi masa depan bersama. 5 tahun telah berlalu sejak pernikahanku dengan Fajar, dan hidup kami semakin bahagia. Setiap hari terasa seperti perjalanan baru yang penuh dengan kebahagiaan dan tantangan yang bisa kami hadapi bersama. Fajar dan aku sudah punya 2 anak, si kembar Aira dan Aska, yang kini berusia 4 tahun. Mereka membawa keceriaan yang tak terhingga dalam rumah kami. Setiap hari, tawa mereka mengisi ruang, sementara Fajar dan aku saling mendukung untuk membangun masa depan yang lebih baik untuk mereka. Bisnisku yang semula kecil kini berkembang pesat. Toko kue yang aku dirikan dengan penuh perjuangan kini telah memiliki beberapa cabang di berbagai kota besar. Alhamdulillah, aku tak hanya sukses secara finansial, tapi juga merasa puas dengan apa yang telah aku capai. Semua itu tidak hanya berkat kerja keras, tetapi juga karena keputusan tegas yang kuambil untuk move on dari masa lalu yang kelam. Aku tidak pernah lagi memikirkan Lukman, apalagi merindukannya. Dia hanyalah bagian dari cerita lama yang kini hanya bisa jadi bahan tertawaan dan sedikit rasa kasihan. Namun, meskipun hidupku kini jauh lebih baik, ada satu hal yang tidak bisa ku berhenti pikirkan. Bagaimana Lukman sekarang? Dalam beberapa kesempatan, aku terkadang mendengar kabar tentang dirinya dari teman-temanku atau bahkan lewat media sosial. Dia masih seorang pria yang penuh dengan kebohongan dan penyesalan. Reputasinya yang hancur sudah tidak bisa diperbaiki. Aku rasa itu adalah akibat dari tindakan bodohnya yang kabur saat hari pernikahan kami. Karma memang tidak pernah tidur, dan sepertinya dia menerima segala akibat dari pilihannya itu. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di kafe sambil menikmati secangkir kopi bersama Fajar, aku melihat seseorang yang sangat familiar lewat di luar jendela. Itu Lukman. Tapi, dia bukan lagi pria yang dulu, yang penuh percaya diri dan tampak mapan. Kini, dia terlihat lebih kurus dan kusam. Tentu saja, aku tidak merasa marah atau benci. Justru, aku merasa kasihan. Hidupnya sudah tidak terarah, dan dia tampaknya telah kehilangan segalanya. Aku merasa tak perlu lagi memikirkan dia atau apa yang terjadi dalam hidupnya. Hidupku sekarang sudah sempurna, jauh lebih baik daripada yang aku bayangkan. Namun, meski aku merasa puas dengan kehidupanku,
ada satu hal yang tetap mengganggu pikiranku. Fajar selalu bilang, "Andy, jangan biarkan masa lalumu menghantui. Kita punya kehidupan yang jauh lebih baik." Tapi, bagaimana bisa aku tidak merasa sedikit terganggu saat mendengar bahwa Lukman masih saja berusaha mencari perhatian dengan berbagai cara? Dia pernah mencoba menghubungi aku lagi, berjanji bahwa dia sudah berubah dan ingin kembali ke hidupku. Namun, aku menolaknya dengan tegas, bahkan mengabaikan pesannya. Kini, Lukman tahu betul bahwa aku tidak akan pernah memberi ruang untuknya lagi. Pada suatu malam, Fajar mengajakku berjalan-jalan setelah anak-anak tidur. Kami berdua berjalan menyusuri taman kota yang indah, menikmati udara malam yang sejuk. Tiba-tiba, Fajar berbicara dengan serius. "Aku tahu kamu pernah terluka, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang masa lalu. Semua yang penting adalah kita sekarang." Aku memandangnya dan tersenyum, merasa begitu bersyukur telah memilih jalan yang tepat. "Aku tahu, sayang. Aku sangat berterima kasih padamu. Kamu tidak hanya menjadi suami yang luar biasa, tetapi juga sahabat terbaik dalam hidupku. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua untuk merasakan kebahagiaan sejati." Fajar memelukku erat, dan kami melanjutkan langkah kami bersama-sama, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan kekecewaan. Kini, aku benar-benar merasa bahwa hidupku telah pulih sepenuhnya. Aku tidak lagi terikat pada kenangan buruk dengan Lukman. Aku punya keluarga yang penuh cinta, bisnis yang sukses, dan sebuah perjalanan baru yang penuh harapan. Di suatu kesempatan, saat aku sedang berada di toko kue, tiba-tiba aku melihat Lukman lewat lagi. Kali ini, dia sedang mengantarkan pesanan kue yang kuperhatikan dengan seksama. Tanpa ada rasa emosi, aku tersenyum dalam hati. Ternyata dia masih mencari-cari jalan untuk bertahan hidup, pikirku. Aku merasa tidak perlu membenci atau mengutuknya lagi. Toh, dia sudah mendapat pelajaran yang cukup dari karma yang dia terima. Saat Lukman melihatku, dia terdiam sejenak. Aku hanya memberikan anggukan kecil sebagai bentuk penghormatan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutku. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Lukman sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan aku sudah sangat bahagia dengan hidupku yang sekarang. Tanpa dia, aku menemukan jalan yang lebih baik, lebih berarti, dan penuh dengan cinta sejati. Bagaimana kalau kita lanjutkan hidup kita seperti ini, Fajar? Tanpa perlu memikirkan siapapun selain kita dan anak-anak kita, kataku pada Fajar, yang tersenyum lebar mendengarnya. Tentu, Andy. Kita akan terus bersama, menulis kisah baru setiap harinya. Dengan penuh kebahagiaan, aku melangkah maju, meninggalkan segala bayang-bayang masa lalu yang pernah membuatku jatuh. Kini, aku lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih yakin bahwa hidupku adalah milikku, dan hanya aku yang memutuskan bagaimana akan mengisinya.